Halo. Pul. Oh. Ya. Hey, Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Teori Erik H. RKSN. Erik H. Erikson adalah seorang psikolog pengembangan yang terkenal dengan teorinya tentang 8 tahapan perkembangan manusia. Teori ini membahas aspek-aspek kunci dari tahapan-tahapan tersebut yang mencakup aspek psikososial. Berikut adalah gambaran singkat mengenai teori tahapan perkembangan psikologi Erikson. Tahap 1, kepercayaan phase, ketidakpercayaan. Pada tahap ini, anak mengembangkan kepercayaan dasar atau ketidakpercayaan terhadap dunia, tergantung pada kualitas perawatan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua atau pengasuhnya. Tahap 2, autonomy phase, malu dan merasa bersalah 1-3 tahun. Anak-anak mulai merasa memiliki otonomi dan kemampuan untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Jika mereka terlalu terbatas atau dihukum berlebihan, mereka dapat mengalami rasa malu dan bersalah. Tahap 3, initiative phase, rasa bersalah 3-6 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dan keinginan untuk mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas. Namun, jika terlalu dibatasi, mereka dapat merasa bersalah. Tahap 4, kerja sama phase, rivalitas 6-12 tahun. Fase ini melibatkan belajar bekerja sama dengan orang lain. Jika anak-anak tidak mampu mencapai tujuan secara sosial, mereka dapat mengalami persaingan atau keinginan untuk menguasai orang lain. Tahap 5, identitas phase, konfusi peran 12-18 tahun. Remaja mencari identitas pribadi mereka dan mulai bertanya tentang tujuan hidup. Jika mereka mengalami kebingungan mengenai peran mereka dalam masyarakat, dapat muncul konfusi identitas. Tahap 6, intimasi phase, isolasi 18-40 tahun. Pada tahap ini, individu mencari hubungan yang lebih intim dan berkomitmen dengan orang lain. Jika gagal, mereka dapat mengalami isolasi sosial. Tahap 7, kreativitas phase, stagnasi 40-65 tahun. Fase ini melibatkan refleksi pada pencapaian hidup dan kontribusi terhadap generasi berikutnya. Jika individu tidak merasa mencapai kreativitas atau kontribusi, mereka dapat mengalami stagnasi. Tahap 8, kesintasan phase, putus asa 65 tahun ke atas. Individu memandang kembali hidup mereka dan menilai apakah hidup mereka memiliki makna. Jika tidak, mereka dapat mengalami putus asa atau keputusasaan. Tahapan-tahapan ini membentuk teori psikososial Erikson dan menggambarkan perjalanan perkembangan manusia sepanjang rentang hidup. Teori ini menyoroti pentingnya pencapaian tugas perkembangan dalam setiap tahap untuk mencapai kesehatan psikososial yang optimal. bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear